Yang anehnya lagi, dia itu bahkan fotonya aja nggak ada di mana-mana gitu. Si Raden Saleh ini juga jadi anggota dari Freemason. Hah? Rumornya ketika dia meninggal itu bilang dia itu diracun gitu. Ini konspirasi apa lagi nih? Hai teman-teman semuanya, balik lagi ke episode berseni. Jadi sebuah mungkin sebuah tempat untuk belajar seni dengan format ngobrol-ngobrol santai. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa, Evelyn? Nah, kemarin kita udah gambar-gambar, terus kita sempet mention tuh namanya Raden Saleh ya. Iya, jadi kita membahas lah hari ini, siapakah Raden Saleh itu? Oke, nah kalau teman-teman belum tahu, Raden Saleh itu adalah salah satu pelukis legendaris ya di Indonesia gitu, di mana dia itu satu-satunya mungkin pelukis Indonesia yang diakui sebagai pelukis modern gitu di masanya gitu lah. Dia itu juga satu-satunya pelukis yang dikirim oleh Belanda untuk pergi ke Eropa gitu, di mana di sana dia digembleng juga untuk belajar seni dan juga mungkin belajar juga bersosialisasi dengan para bangsawan di sana di Eropa. Gila ya, Gitu. keren banget ya. Satu-satunya yang dikirim ke Belanda. Banget ya. Keren banget. Oke, nah mungkin sedikit informasi buat teman-teman yang nggak tahu, nama lengkap beliau adalah Raden Saleh Syarif Bustaman, lahir di 1811 di Semarang dan wafat di 22 April 1880 di Bogor gitu. Beliau punya gaya aliran itu romantisme ya, romantisme Eropa dan juga ditambahin dengan identitas Jawa gitu. Awal mulanya si Raden Saleh ini melukis, dia itu kan berasal dari keluarga bangsawan Jawa ya. Jadi dia keturunan Jawa sama Arab gitu. Terus dia hidup di lingkungan elit, bergaul juga sama orang-orang Belanda yang mungkin kita tahu lah kelasnya mungkin agak tinggi ya sejak dari kecil gitu. Terus bakatnya itu akhirnya bakat lukisnya tadi itu ditemukan oleh oleh seorang pelukis Belgia namanya E.J. Payen gitu. Terus akhirnya pemerintah kolonial itu pada waktu itu mengirimnya ke Eropa di tahun 1829 gitu untuk tinggal di sana gitu, dan dia tinggal di sana itu hampir 20 tahun lamanya gitu. Lama banget. Dimana dia di sana tuh hangout-nya juga sama sosialita Eropa mungkin zaman dulu ya, bangsawan gitu kan. Jangan-jangan nikahnya sama orang Belanda juga nih. Betul sekali, namanya siapa? Karena dia bergaul di sana 20 tahun ya. Dia jadi akhirnya nikah sama perempuan gadis Indo keturunan Jerman tahun 1855, namanya Constantia von Mansfeld yang membantu pendanaan rumah tangga juga. Tapi sayangnya pernikahan itu berakhir. Tahu nggak, ngomong-ngomong Konstantina ya? Constantia itu dia itu adalah seorang janda kaya raya dan itu bikin mungkin kalau nggak salah ya aku baca-baca itu jadi kayak skandal sosial yang lumayan gede itu pada zamannya karena kan dia menikahi seorang janda. Tapi anyway, saking kayanya dia jadi dia bikinin rumah buat si Raden Saleh tuh yang ada di daerah sini, yang sekarang itu berubah jadi, tahu nggak? Jadi Taman Ismail Marzuki gitu. Dan jadi sebagian halamannya itu diubah jadi Taman Ismail Marzuki dan bangunannya itu kalau nggak salah itu berubah jadi rumah sakit PGI Cikini gitu, yang sampai sekarang masih bentuknya masih gede banget berarti ya. Kayak dulu kan. Jadi memang bentuknya tuh kayak kastil gitu kan. Yang anehnya lagi mengenai ini gitu, mengenai si istrinya Raden Saleh ini, dia sama sekali tidak ada dalam dokumentasi resmi gitu loh mengenai si Konstansia. Dia itu bahkan fotonya aja nggak ada di mana-mana gitu, foto karena atau lukisannya. skandal itu? Kayaknya bukan, mungkin bisa jadi mungkin nggak tahu ya. Apa karena mungkin dia orangnya private, dia nggak mau di foto atau dilukis gitu, mungkin kan. Tapi bener-bener nyari gambarnya dia itu nggak ada, dan emang nggak ada gitu. Kalangan tertentu. Iya, nggak tahu kenapa, jadi misterius banget gitu. Dan kamu tahu nggak sih ternyata dia tuh si Raden Saleh ini juga jadi anggota dari Freemason. Hah? Iya. Ini konspirasi apa lagi nih? Out of the box banget ya pelukis jadi Freemason gitu. Tapi anyway, kita balik lagi. Jadi kalau misalnya
lukisan-lukisannya yang paling terkenal gitu, lu, sempet riset nggak? Pernah taunya tuh ada beberapa, dia, yang paling terkenal mungkin penangkapan Diponegoro. Mhm. Nah, kenapa dia terkenal di Pangeran Diponegoro itu, karena dia tuh meng-counter. Jadi ada pelukis, Belanda, Mhm. itu ngelukis Pangeran Diponegoronya tuh kayak, wajahnya tertunduk lesu, kayak pasrah gitu. Mhm. Sedangkan si Raden Saleh ini, dia ngelukis ekspresinya itu, si Pangeran Diponegoro kayak tegap, gagah, berani gitu. Mmm. Jadi, ya itu yang bikin dia karyanya si Pangeran Diponegoro ini jadi naik, terangkat gitu kan, sebagai Mhm. salah satu bentuk juga protes gitu, Mmm. dan perjuangan bangsa Indonesia lewat seni. Menarik banget, menarik banget. Apa namanya, terus juga kan jadi lukisannya dia kan romantis banget tadi ya, yang Mhm, mungkin banyak diadaptasi dari gaya-gaya, lukisan Eropa gitu. mhm mhm. Dan kayaknya memang ketika aku ngelihat itu memang kayak, apa ya, kayak bisa membius kita gitu untuk Warnanya sih, nonton heeh untuk lihat lama-lama gitu. heeh, Gue ternyata pas gue riset si Raden Saleh ini, gue baru sadar gue tuh suka aliran, lukisan tuh yang kayak gitu. dramatisme. Heeh. Karena itu kayak gue tuh suka yang history-history, period pieces gitu, makanya gue suka film Bridgerton gitu-gitu loh, Oh, gitu. Nah, pas gue lihat lukisannya dia memang kan ada adaptasi dari Eropa kan, mhm jadi pas mhm. gue lihat, "Oh iya ya, kayaknya gue suka nih, apa namanya, style lukisan yang kayak gini," gitu. Terus agak dreamy-dreamy sih memang ya. Mhm. Walaupun dia ngelukis hewan pun, hewannya pun agak dreamy jadinya. Iya. Realis tapi tetap dreamy-nya dapet gitu. Betul, betul. Selain lukisan yang Pangeran Diponegoro itu kan dia juga ada satu lukisan yang terkenal juga tuh Apa tuh? yang, dia menangkap apa, buruan singa itu Heeh, loh, yang yang memburu kuda, singa, heeh. kuda digigit sama singa itu Iya, ya? yang memburu singa lah judulnya Heeh gitu. heeh. Ada fun fact juga mengenai Apa itu, tuh? tahu nggak sih dia itu belajar, menggambar singa itu, langsung dari penjinak singanya. Hah? Jadi dia kebun binatang mungkin ya? Mungkin di Eropa Mungkin dulu sana. nggak ada kebun binatang juga. Sirkus mungkin di Oh, Eropa, zaman sirkus, dulu kan bener. pasti ada sirkus ya. Bener bener bener. Mungkin ada sirkus Wow, penjinak singanya itu, jadi singanya itu jadi objek dari lukisan, dia itu yang memburu singa itu, gitu. menarik. Ngomong-ngomong nikah lagi ya. Nah, setelah itu dia nikah kedua kali sama Raden Ayu Danudirja dari Keraton Yogyakarta. Terus pasangan ini menetap di Bogor deh, membeli rumah dekat kebun raya dengan pemandangan Gunung Salak. Sungguh Mhm. romantis. Oke, oke. Terus oh ya, Raden Saleh ini juga lukisannya banyak udah tersebar di Eropa ya, jadi banyak yang dikoleksi sama orang-orang di Eropa, Hmm, karena dia sempat tinggal di kalau nggak salah Jerman, mhm. Belanda, sama Prancis ya kalau nggak salah Paris ya. juga, heeh. Heeh. Jadi, dia sering banget tuh, lukisan-lukisannya dipajang di museum-museum di, berbagai negara. Mmm, Dan ada kejadian juga bahwa ada satu museum gitu, mhm. yang kebakaran sehingga lukisannya itu dia nggak tahu musnah karena kebakaran atau hilang gitu, nggak ngerti Oh, lah ya, oh. gitu. Jadi, even berapa banyak lukisan dia juga sampai sekarang kita nggak tahu berapa banyak yang udah dia lukis gitu, dan di mana aja itu juga kita nggak tahu gitu. Iya, Itu sih. Eee, mungkin yang malah arsipnya adanya di Belanda situ kali ya? Mungkin kali, nggak tahu juga. Yang terakhir mungkin karena waktu kita udah mau habis, Mhm hal yang menarik dari dia itu adalah aku, sempet baca-baca di mana Raden Saleh itu rumornya mhm. rumornya ketika dia meninggal itu, ada yang bilang dia itu diracun gitu, tapi kalau otopsi sendiri menyebut dia meninggal karena penyakit jantung, gitu. Jadi Hmm, penuh banyak misteri ya, udah istrinya nggak ketahuan mukanya kayak gimana gitu kan. iya. Terus nggak tahu juga mungkin meninggalnya ya karena ada banyak kontroversi yang entah salah satunya mungkin si Pangeran Diponegoro, lukisan Pangeran Diponegoro yang dia konfront si Belanda itu kan. Iya, padahal Belanda yang mengirim dia ke Iya Eropa, terus tahu-tahu iya, dia tetap jiwa malah nasionalisnya tuh tinggi gitu ya. betul, betul, bisa Mhm, jadi karena dia beneran diracun, tapi enggak sih kalau resminya itu mhm. otopsi resminya sih menyebut dia itu sakit Sakit, jantung, gitu. oke. Oke, mungkin itu aja sekedar, Seru banget, ngobrol-ngobrol hari ini ya, banyak heeh banget yang seru ya kayaknya meskipun cuma dalam 10 menit, heeh. mungkin next-nya kita bisa bahas, seniman-seniman lain, atau mungkin lebih deep dive lagi mengenai Raden Saleh, mungkin nanya sama
dosen-dosen seni kali ya, mereka pasti lebih tahu. Oh ya teman-teman, karena kita masih baru belajar, ini kan kita cuma sharing temuan kita yang kita Iya. cari di apa yang kita baca ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mungkin salah atau kurang tepat, boleh teman-teman kasih tahu kita di komen aja. Jangan lupa follow juga sosial media kita di @berseni.id. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.